Terima kasih telah mengklik video ini dan diharapkan bagi kalian yang telah mengklik video ini untuk melihatnya sampai akhir. Oke, jadi video ini kubuat untuk tugas akhir matkul metode numerik, dimana di dalam video ini aku akan membuat program yang outputnya seperti ini. Jadi di dalam outputnya bisa kita lihat yaitu fungsinya input manual dan terdapat ada 4 metode. Nanti user bakalan masukin fungsinya secara manual dan memilih metode apa yang bakalan digunakan untuk menyelesaikan fungsi polinomial tersebut. Jadi nggak usah berlama-lama, langsung saja ke tutorialnya. Di sini aku ngoding pakai Visual Studio Code. Ini aplikasinya. Nah, ini sebelumnya aku sudah mulai bikin. Bentar loading dulu. Nah, jadi kalau di run bakalan seperti yang output tadi. Jadi fungsinya kita masukin dulu. Nah, kurang 11 dan aku misal ini min 1, ini 5 dan epsilonnya 0,01. Terus nanti dipilih itu mau 1, 2, 3 atau 4. Misalnya aku pilih 1. Nah, langsung kelihatan ada 53 step. Akar hasilnya seperti ini. Jadi kita akan bikin ini. Aku akan berusaha untuk menjelaskannya satu persatu. Sekarang langsung saja kita bikin file baru. Judulnya apa ya tugasnya? Tugas saja ya. Tugas.py. Oke, jadi kita bikin yang seperti ini. Aku print dulu. Print. Jadi aku mau menjarakkannya ke bawah atau tekan enter gitu. Pakai backslash n, terus print bikin judulnya. Selanjutnya kita bikin yang input fungsi manual. Aku menyimpannya ke variabel fungsi namanya. Nah, terus bikin input dan ini kita masukin kata-kata yang kita mau masukin. Misalnya, biar sama. Habis itu yang di bagian sini aku mau masukkannya ke dalam satu fungsi. Terus selanjutnya yang epsilon. Jadi di sini aku pakai float, terus sama kayak yang di atas input dan bikin nama-namanya. By the way, batas-batas yang aku maksud itu batas X1 dan X2 itu sama seperti yang ini. Kalau di dalam grafiknya kita bisa lihat yang ini X1 dan ini yang Xn tambah 1 atau X2. Jadi tadi kan aku bilang aku mau bikinnya dalam satu fungsi. Jadi fungsi di dalam Python itu caranya bikin def, terus nama fungsinya apa. Tapi di sini aku mau pakai f aja, nggak apa-apa. Terus di dalamnya aku mau ngasih parameternya x aja terus titik 2 dan di sini aku langsung return a file dari fungsi. Jadi maksudnya kayak substitusi di matematika biasa. Caranya di Python yaitu pakai file dan syaratnya kalau file ini harus string. Oke, lanjut ke input batasnya. Ini aku kasih aja namanya input batas di variabel a sama c. Jadi titik 2. Di sini kita melakukan permintaan input secara manual kepada user untuk dimasukkan ke variabel a dan c. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat. Ini aku minta inputan, terus di-convert ke in. Maaf, ini float bukan in. Selanjutnya langsung ke ini, ke salah satu metode. Pertama bisection dulu. Jadi di sini aku kasih namanya def bisection yang parameter a, c dan epsilon. Oh iya. Sebaiknya yang ini kita ikuti flowchartnya. Flowchartnya ini, flowchart dari bisection itu minta inputan. Nah, udah yang minta inputan. Nah, terus kita cek di bisection ini. Jadi di flowchartnya itu bisa kita lihat kalau fx atau di sini aku pakainya a dikali dengan fxn tambah 1. Kalau di sini aku pakainya fc dan itu kecil dari 1, maka melakukan perulangan gitu. Karena itu lumayan panjang, jadi di sini aku bikin yang false-nya langsung, yaitu jadi kan kecil dari 0. Nah, di sini kalau besar dari 0 berarti gagal dong. Jadi kita bikin pesan gagalnya, ini aku bikin no road found gitu. Jadi kalau di luar kondisi yang ini, seperti yang di dalam flowchartnya, aku lambangin aja else, itu bakal melakukan kegiatan ini di bawahnya. Jadi nilai tengahnya ini aku lambangin pakai B. Dan jikalau FB sama dengan 0, maka langsung aja kembalikan nilai B. Dan kalau if FA dikali FB kecil dari 0, maka nilai C digantikan dengan nilai B. Kalau di luar itu, maka nilai A diganti dengan nilai B. Terus kita return B. Tetapi bisection ini bakalan melakukan perulangan kalau hasil kurang dari C kurang A besar dari epsilon. Nah, itu bakalan melakukan perulangan dan bakalan berhenti kalau ini sudah kecil dari epsilon. Nah, C kurang A ini aku mau nyimpannya di suatu variabel namanya D. Perulangannya aku pakai while, terus ini diganti jadi D. Terus yang mutlak kataku itu yang ini. Kalau di Python itu namanya abs. Terus ini titik 2 dan ini digeser. Oke, jadi kira-kira seperti ini bisection. Kalau mau bikin yang satu titik tutup kurung ini, caranya kita pakai variabel i atau variabel index yang di set dulu nilainya ke 0 dan di dalam ini, di dalam perulangan i itu ditambah sebanyak 1. Jadi setiap perulangan terjadi i ditambah 1. Terus di print setelah b ini dapat hasilnya, langsung di print. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, di sini aku untuk menjalankan fungsi-fungsi ini bukan di luar, tetapi di fungsi yang baru, fungsi def main namanya. Nah, di sini aku set nilai a to 0, c to 0, b juga 0. Nah, terus untuk a, c, aku langsung
panggil ini si input batas ya kalau nggak salah namanya ya, input batas A, C juga di sini. Nah bagusnya di sini aku masukin epsilonnya ke dalam fungsi yang main biar lebih bagus. Nah biar lebih bersih juga. Habis itu kita bikin yang ini. Nah seperti ini. Habis itu lakukan pilihan. Aku simpan dalam variabel pilihan. Jadi jika pilihannya itu dipilih satu, ini string ya. Kalau seandainya dipilih satu, maka kita bakalan manggil yang bisection. Karena di bisection tidak ada print, jadi bakalan nggak keluar kalau cuman bikin bisection seperti ini aja. Ya ini kita sesuaikan dengan yang ini ya. Ada AC, epsilon. Jadi ini epsilonnya itu dari ini. Dan bagusnya pakai kata-kata biar lebih bersih. Kita coba run. Oh bentar, sebelum di run kita panggil dulu. Bagusnya ini di bawah ya. Di bawah aja lah biar lebih bagus. Coba kita panggil fungsi main. Ini kita cls atau clear screen dulu. Wah ini ada error. Kenapa error? Karena di sini aku lupa mereturnnya. Jadi membalikan nilainya itu aku lupa. Dimana return ini untuk mengambil hasil inputan yang telah diinput oleh user terus dimasukkan ke sini. Nah itu aku lupa. Kita ulangi lagi. Clear screen. Misalnya ini aku pilih aja satu karena yang lainnya belum. Rupanya error dan errornya di return B. Kayaknya ini udah aman. Oh ya di bagian sininya kita lihat di flowchartnya. Kalau di flowchartnya itu kalau ini betul, kalau yang ini betul maka udah selesai gitu programnya. Maka udah seperti ini. Tapi kalau ini salah maka dia bakalan melakukan perulangan. Jadi maksudku betul itu kalau seandainya memenuhi abs D kecil dari epsilon maka hasilnya itu ini akarnya itu hasilnya yang B. Oke kita tes lagi. Dan ya seperti yang tadi. Terus lanjut ke metode yang kedua yaitu regula falsi. Di regula falsi menurutku mirip dengan bisection. Di bagian sininya tuh beda sama bisection. Nah ini jadi cari nilai B yang di regula falsi itu agak beda dengan di bisection. XT itu aku pakai B. Terus ini juga udah, terus kita panggil di sini. Nah, kita coba run di sini. Oh, clear screen ya. Oh, bukan else tapi if. Dan kurang lebih caranya sama, cuman regula falsi ini lebih sedikit stepnya daripada bisection. Terus lanjut ke metode yang ketiga yaitu Newton-Raphson. Ini flowchart untuk Newton-Raphson. Nah, di flowchartnya bisa kita lihat di sini kita cuma pakai satu batas. Fungsi turunan di Python itu kita pakai simpy. Sebenarnya banyak cara, cuman di sini aku pakai simpy. Jadi caranya dari library simpy, terus kita import diff atau diferensial. Itu artinya turunan. Jadi di sini aku mau bikin fungsi baru yang namanya dfx, di mana ini turunan fungsi gitu. Sebenarnya namanya terserah, cuman di sini aku mau pakai yang ini aja. Terus ini eval sama. Dan di sini nanti aku bakalan bikin variabel baru dengan nama turunan. Jadi langsung saja kita bikin variabel barunya. Variabel barunya aku bikin di luar fungsi-fungsi itu. Jadi berdiri sendiri seperti yang fungsi sama main ini. Terus aku bikin ini turunan. Dimana turunan ini diff atau turunan dari fungsi. Fungsi yang ini maksudnya. Fungsi yang ini. Selanjutnya kita bisa lihat di flowchart Newton-Raphson. Di sana ada diminta hitung f aksen x. Jadi langsung saja kita masuk ke flowchart di bawahnya. Di mana flowchart di bawahnya itu x2 itu aku pakai B aja langsung. Newton-Raphson ini bakalan melakukan perulangan jikalau fb besar dari epsilon. Kalau dia kecil atau sama dari epsilon itu programnya udah berhenti karena akarnya udah ketemu. Jadi aku bakalan bikin perulangannya pakai while fb. Oh ya ini mutlak ya. Jadi di dalam perulangan ini, oh bukan itu, tapi ini bisa kita lihat kalau seandainya tidak memenuhi yang kecil sama epsilon, itu x1 sama dengan x2. X1 tadi A dan x2 yaitu B. Dan mulai lagi gitu hitung fx1 dan f aksen x, lakukan pencarian nilai B baru. Nah di sini caranya sama seperti yang di atas, jadi aku copy paste aja. Habis itu biar outputnya seperti ini, di luar perulangannya aku pakai variabel i juga dan diinisialisasikan dengan 0 dan di dalamnya ditambah dengan 1. Jadi aku copy paste aja biar lebih cepat. Jadi bagusnya di sini aja bikinnya. Oh iya, di sini belum ada parameternya. Di sini karena di kuliah di flowchartnya cuma ada satu inputan, jadi cuma pakai a doang. Terus pakai epsilon. Nah, terus di sini ada titik 2-nya aku juga lupa. Terus ini di return nilai B-nya. Dan coba kita tes di sini.
Nah, jadi kira-kira seperti ini. Bisa, alhamdulillah. Jadi ini minus nggak positif kayak yang tadi, karena menurutku ini kan kuadrat. Jadi kemungkinan besar kalau yang kuadrat itu ada 2 akar. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu metode secant. Metode secant itu flowchartnya seperti ini. Oke, jadi aku bikin fungsinya dulu. Parameter untuk di metode secant ini ada 2. Kenapa 2? Karena di flowchartnya ada masukan X0 dan X1. X0 itu A dan X1 itu aku pakai C dan pakai epsilon juga. Jadi supaya nggak bingung, kita pakai yang ini aja. Nanti kita bakal pakai yang ini untuk mengikuti flowchartnya. Jadi langsung saja di flowchartnya mencari X2. Jadi di flowchartnya itu kan X1 kurang X2. Nah, sebenarnya itu bukan X2 tapi X0, dan di flowchart ini ada kekeliruan sedikit tapi nggak apa-apa. Nah, rumus untuk mencari B-nya atau X2-nya udah selesai. Lanjut kita ke melakukan perulangan. Di sini aku pakai while. Jadi kalau kita lihat dari flowchartnya, perulangan itu bakalan terjadi kalau ini sudah besar dari epsilon, dan di dalam perulangannya itu X1 jadi X2 dan X0 jadi X2. Sepertinya flowchartnya juga ada sedikit kekeliruan. Sebenarnya ini yang di atas. Jadi nilai A diganti oleh C dan nilai C diganti oleh B. Jadi di bawahnya kita salin yang ini sesuai dengan flowchartnya. Dan biar outputnya sama seperti metode-metode yang sebelumnya, aku salin aja ini. Nah, sesuai flowchartnya, kalau perulangannya udah selesai, maka kita kembalikan nilai B atau kita keluarkan nilai B gitu. Oke, kira-kira seperti ini metode secant itu di Python. Jadi langsung saja kita panggil di fungsi utamanya. Nah, langsung saja kita tes. Oke, udah selesai ini. Di sini aku mau nambahin, kalau seandainya user menginput selain dari 1, 2, 3, 4, maka bakal keluar pesan error. Kira-kira seperti ini 4 metode untuk menyelesaikan akar fungsi polinomial. Jikalau aku ada kesalahan dalam penyampaian dan untuk errornya, aku minta maaf karena aku masih belajar juga. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.